kali ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Pertama, saya akan bertanya, apa sih menurut kalian teks deskripsi itu? Yang bisa jawab? Boleh cari dulu apa itu teks deskripsi. Silakan tadi apa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci agar pembaca yang dapat membayangkan apa yang dijelaskan. Tepuk tangan. Yang lain ada yang bisa jawab? Oh enggak. Oke, baik, saya mulai. Pertama ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Itu contohnya madu. Madu itu berbentuk cair, berwarna kuning dan lain-lain. Paham tidak? Paham. Lalu ada ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Contohnya tempat, kayak ruang kelas, itu dideskripsikan memiliki bangku, ada papan tulis, ada hal lain-lainnya. Teks deskripsi berisi tentang penjelasan melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Teks deskripsi juga membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan dan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Dalam teks deskripsi umumnya berisi kata-kata menggambarkan objek secara rinci, contohnya warna, merek keaguan, biru, keunguan, dan lain-lain. Teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, contohnya dua kaos merah, seorang siswa yang rajin, dan lain-lain. Untuk tadi tentang ciri-ciri teks deskripsi, kalian paham tidak? Selanjutnya struktur teks deskripsi. Identifikasi, penemuan identitas dari orang, objek, benda. Misalnya kalian ingin membuat teks deskripsi, kalian nentuin dulu nih, kalian mau deskripsiin apa, misalnya seseorang, misalnya ruang kelas atau bendanya seperti ruang kelas atau lainnya. Deskripsi bagian, penulis menggambarkan secara mendetail. Setelah kalian menentukan objek yang ingin kalian deskripsi itu, kalian mulai tuh deskripsiin tentang yang kalian tulis secara rinci. Lalu bagian penutup ini biasanya digunakan untuk memberikan kesan pandangan pribadi atau rangkuman mengenai objek yang dideskripsikan. Struktur teks deskripsi kalian paham? Lalu ada jenis-jenis teks deskripsi. Deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial yaitu teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek tempat, ruangan, atau benda. Lalu ada deskripsi objektif, menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Selanjutnya ada deskripsi
Deskripsi faktual menggambarkan suatu objek baik hal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini berikut contoh teks deskripsinya, yaitu Monumen Nasional. Monumen Nasional atau biasa disebut Monas, sebuah tugu peringatannya terletak di Jakarta, Indonesia. Monas memiliki tinggi 132 meter dan puncaknya berbentuk api yang dihiasi oleh emas. Tugu ini dikelilingi oleh taman yang luas dan merupakan salah satu ikon penting dari Jakarta. Dibangun pada tahun 1961, Monas bertujuan untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai sini penjelasannya apa? Sudah dimengerti? Sudah. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tadi tentang teks deskripsi, saya meminta kalian buat terserah deh bikin teks deskripsi, terserah kalian temanya ingin deskripsi apa. Bisa Ibu tunggu sampai 30 menit. Bagi yang sudah membuat teks deskripsi, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil karya teksnya.
pendek menjadi kemerah-merahan, tekstur daging yang kering serta rasa pedas dari bumbu